Hai, di depan kamu udah ada 4 kartu. Ini adalah pesan semesta. Pick a card, pilih hanya satu tumpukan kartu. Pesan semesta untuk minggu pertama April 2020, sifatnya general. Nomor satunya dimulai dari sini. Ini 1, 2, 3, 4. Pilih yang paling menarik kira-kira. Dan perlu aku ingatkan, karena ini general reading, ada kemungkinan pesannya tidak selalu resonate untuk semua orang. Tapi aku selalu merasa ada baiknya untuk mendengarkan setiap pesan karena tidak ada yang kebetulan. Meskipun pada saat ini tidak resonate dengan keadaan kamu, mungkin ada yang memang harus kamu dengar. Gitu. Mulai dari nomor 1 ya, dari sini. Untuk yang pilih nomor 1, kamu dapat blossoming. Ini seperti bunga mekar. Listen to the music. Lalu ada divine timing. Ya. Ini tentang waktunya semesta, waktunya Tuhan, waktunya takdir ilahi, tentang relaksasi, tentang bakat, tentang kreativitas. Ini tentang ekspansi, tentang pertumbuhan jiwa. Jadi pesan buat kamu yang ambil kartu nomor 1, kita hidup memang tidak bisa membandingkan dengan kemajuan orang lain atau dengan prestasi pencapaian-pencapaian orang lain atau teman-teman kita, karena semuanya punya waktunya masing-masing. Begitu juga kamu, kalau saat ini kamu ngerasa sudah berusaha maksimal cuman hasilnya belum kelihatan, itu bukan berarti tidak berhasil, itu bukan berarti kamu berada di jalan yang salah, hanya waktunya belum tepat. Jadi di sini disarankan kamu jangan berhenti berkarya, jangan berhenti berpikiran positif, dan kalau kira-kira mulai dilanda kegalauan, pikiran-pikiran yang gak enak, atau pertanyaan kenapa dia bisa, kok saya kok nggak bisa begitu, ingat-ingat untuk selalu balik lagi ke dalam diri, ingat-ingat untuk sering-sering relaksasi, sering-sering meditasi, karena pikiran-pikiran kayak gitu kan sifatnya temporer, sifatnya tuh nggak awet. Kalau kita diemin aja, kalau kita biarkan dia lewat, dia akan lewat. Karena di sini ada kartu blossoming, ini memang menandakan bahwa kamu memang akan sukses, kamu memang akan seperti bunga mekar, potensi kamu tuh akan berkembang sangat luas, sangat pesat, kamu mungkin dibutuhkan sama banyak orang, kamu akan bertemu dengan banyak orang, akan ada namanya masa puncak dan masa jaya itu ada, tapi memang waktunya itu kita tidak bisa tahu kapan. Jadi itu tidak berbanding lurus dengan usaha kita. Jadi kita walaupun kita udah usahanya konsisten, disiplin, kadang Tuhan memang punya waktunya sendiri untuk ini terjadi. Jadi mungkin hal baik yang bisa aku sampaikan di sini adalah ini adalah sesuatu yang pasti. Kamu pasti sukses, kamu pasti bisa berkembang, kamu pasti akan mencapai masa puncak itu. Tapi nggak tahu kapan. Tapi kita nggak pernah tahu kapan pastinya tuh di mana ya. Yang penting ini akan kamu raih, ini akan terjadi dalam hidup kamu. Dan stay positif di sini ya. Listen to the music ini artinya stay positif. Bikin diri kamu nyaman, bikin diri kamu relax, dan terus aja kerjain itu semua. Terus berusaha, jangan menyerah. Nanti kamu akan lihat sendiri, tahu-tahu akan ada jalannya, akan ada waktunya, dan semua akan terjadi sangat indah dan dengan sempurna. Tuh.
Jadi apapun yang sedang kamu usahakan sekarang, it's okay. Dan kalau memang lelah, istirahat, jangan berhenti, karena ingat di depan sana, apa yang kamu impikan ini akan menjadi kenyataan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kamu dapat happiness, just laugh. Lalu ada loneliness. Oke. 2 kartu ini tuh happy banget sebenarnya. Ya, ini happiness ini cerita tentang hidup itu sebenarnya manis banget nih kan, karena warnanya aja kayak madu. Jadi ini sebenarnya nectar of life. Ini adalah madunya kehidupan. So, hidup itu bisa sangat manis ketika kita bisa melihat di mana manisnya. Dan ada kartu just laugh. Artinya jangan terlalu serius-serius amat melihat suatu kondisi. Karena sebenarnya apa yang kamu hadapi sekarang ini tidak seburuk yang kamu kira, tidak senelangsa yang kamu pikirkan gitu loh. Dan terakhir di sini ada loneliness ya. Jadi di sini dia bilang kalau kamu berhenti takut terhadap kesendirian, maka kamu juga akan bisa menaikkan standar tentang apa yang layak masuk ke dalam diri kamu. Dan doanya adalah, may I embrace and love my solitude. Semoga aku menerima dan mencintai kesendirianku, and that's when kindred spirits can finally come. Ya, jadi orang-orang yang takut dengan kesendirian, takut sendiri akan cenderung memperbolehkan siapapun masuk ke dalam hidupnya. Nggak peduli itu vibrasinya rendah, nggak peduli dia toksik, nggak peduli dia manipulatif, apapun ya. Namanya juga daripada sendiri kan, mendingan ada orang. Nah, tapi dia jadi nurunin standar. Dia jadinya nggak memperhatikan kualitas orang yang dia biarkan masuk ke hidup dia. Dan rata-rata orang-orang yang takut sendirian ini memang akhirnya akan dikelilingi sama orang-orang yang sama juga, takut sendiri dan tidak peduli siapa temannya, yang penting ada. Mau itu nanti dia berteman dengan orang yang tukang gosip, mau dia berteman dengan orang yang drama, gitu kan, banyak masalah, menebar kebencian, menebar negativitas, dan akhirnya daripada takut sendiri, diterima deh orang kayak gitu. Jadi di sini mungkin kamu saat ini juga dalam posisi yang memikirkan apakah harus sendirian atau tidak. Dan sebenarnya kalau kamu saat ini sudah sendiri, kamu sih sebenarnya udah dalam posisi yang sangat aman. Sendirian adalah momen yang sangat-sangat dicintai oleh Tuhan sebenarnya. Manusia yang bisa mencintai kesendiriannya itu mudah sekali jatuh cinta dengan hidup. Karena hidup itu menjadi lebih indah kalau kita bisa cinta dengan hidup kita yang sendiri ini. Dan kamu, kalau misalnya kamu juga perhatiin orang-orang yang dekat dengan yang maha kuasa, yang dekat dengan nilai-nilai luhur kehidupan, kebanyakan mereka memilih hidup sendirian. Karena sudah saking merasakan cukup oleh cintanya ilahi dan cintanya kehidupan, mereka tidak perlu lagi mengambil cinta dari orang lain. Nah, saat ini sebenarnya adalah saat yang tepat buat kamu jatuh cinta kepada diri kamu sendiri, jatuh cinta kepada hidupmu, jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi ya, daripada melihat bahwa situasi sendiri ini adalah situasi yang malang atau menyedihkan, kenapa tidak kamu mencoba mengenali sesungguhnya hidup itu sangat indah, sesungguhnya hidup itu sangat ringan ketika dijalani oleh diri kita sendiri, asal kita bisa mencintai diri kita. Itu dia. Ya. Jadi belajarnya adalah cinta dulu sama diri sendiri. Coba kagumi. Oh, ternyata saya pintar melakukan ini. Oh, ternyata saya orangnya caring. Ternyata sifat saya lembut. Itu adalah sifat-sifat yang membuat bisa menjadi bahan untuk kita jatuh cinta kepada diri kita. Jadi kalau dulu tuh aku sering bilang sama teman-teman aku juga, kalau mau jatuh cinta sama diri kita, coba lihat yang bagus-bagusnya dulu. Apa sih gitu kan? Karena kalau kita cinta sama orang lain kan cenderung kita akan, yang kita lihat itu yang bagus-bagusnya aja. Nah,
Jadi salah satu mencintai diri sendiri adalah coba lihat yang bagus-bagusnya dari diri kita dan cari, kalaupun nggak ada, cari sampai ketemu. Dan nggak usah yang besar-besar. Misalnya, saya orangnya bersih gitu. Saya rajin bangun pagi. Saya baik sama anak kecil. Saya orangnya suka kalau masak untuk orang lain gitu. Jadi hal-hal sederhana itu kumpulin, tulis, dan setiap hari poin-poinnya ditambah, dan di situ kamu bisa lihat betapa banyak sekali kualitas yang baik dari diri kamu, sampai akhirnya kualitas-kualitas yang jeleknya pun tidak lagi jadi masalah. Nah, ketika kita bisa menerima keburukan diri, kita bisa menerima bahwa diri kita tidak sempurna, maka terjadilah cinta itu. Cinta terhadap diri sendiri itu pun muncul. Dan hidup akan jadi sangat indah ketika kita bisa seperti itu. Dan akhirnya masalah-masalah yang kita pikir besar jadi sepele. Kita bisa akhirnya menertawakan kesalahan kita bisa menertawakan bahwa selama ini pandangan-pandangan kita yang gawat-gawat tentang hidup ternyata, oh gua aja tuh yang so gawat ya gitu. Dan akhirnya kesendirian tidak lagi terasa menyakitkan. Akhirnya kesendirian menjadi berkah. Aku yakin banyak teman-teman di sini yang sudah merasakan aloneness ini. Ketika sendirian ini menjadi berkah, tidak akan terjadi loneliness. Loneliness ini adalah kesepian. Pasti banyak teman-teman di sini yang juga sudah melewati masa loneliness sampai akhirnya mereka mencintai aloneness-nya. Aku sendiri pernah ada fase di mana aku merasa lonely sampai akhirnya aku bisa menyadari bahwa sendiri itu memang lebih enak, lebih sehat untuk mental, lebih sehat untuk batin gitu. Karena kita jadi fokus, jadi paham sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di hidup kita. Kemudian tidak banyak distraksi, dan ketika ingin meresapi keindahan ciptaan Tuhan, ketika ingin berkarya, itu lebih dalam, lebih fokus, lebih menyenangkan. Jadi di dalam kesendirian itu banyak sekali wisdomnya, banyak sekali keindahan yang bisa didapat kalau kita mau open mind dan berani untuk menjalaninya. Ini yang nomor 2. Oke, yang nomor 3, di sini ada light body, ada perubahan energi sama tubuh, ada say yes, warnanya pink, warnanya ungu, ini adalah warna spiritual, warna cinta yang lebih tinggi dari sekedar romance, dan ada kartu independence. Jadi buat yang pilih nomor 3, kamu mungkin sudah melewati masa-masa transisi dan sudah berubah dari kamu yang sebelumnya, dan mungkin sekarang kamu senang sama diri kamu. Jadi kayak yang tadi nomor 2, dia jatuh cinta kepada dirinya dan akhirnya bisa menghargai ketersendiriannya itu, kesendiriannya. Nah, untuk yang nomor 3 ini, kamu sudah sangat cinta sama kesendirian kamu. Kamu sudah sangat bisa menikmati indahnya hidup kalau dijalani sendiri gitu ya. Sampai akhirnya hati dan jiwa ini sebenarnya siap untuk menerima seseorang lagi. Jadi hidup itu lucunya seperti itu. Ketika kita merasa membutuhkan seseorang, pada saat itulah sebenarnya kita tidak membutuhkan siapa-siapa kecuali diri kita. Makanya jangan heran buat teman-teman yang selama ini cari pacar, cari pasangan atau cari jodoh, semakin dicari semakin nggak ada. Semakin dicari semakin kok kayaknya kita dibikin sendirian. Karena ketika kita mencari cinta, sebenarnya yang kita cari adalah cinta dari kita sendiri. Makanya Tuhan akan menyingkirkan semua orang ketika kita mencari cinta. Karena Tuhan mau kasih lihat bahwa yang kamu butuh itu bukan cintanya orang, tapi cinta dari dirimu sendiri. Nah, ketika kamu sudah merasa cukup, tidak mencintai siapa-siapa lagi kecuali diri kamu sendiri, dan bahkan kamu merasa it's okay to live like this. Ternyata enak banget ya menjadi mandiri.
menjadi berdaya dan kuat di atas kaki sendiri. Malah justru akan datang pasangan tersebut. Karena kamu dianggap siap untuk bekerja sama, berkolaborasi. Ya, jadi partnership itu, companionship itu jangan hanya dilihat sebagai romance aja. Karena dalam suatu relationship, dalam suatu hubungan, romance itu hanya seujung kuku. Ketika seseorang dipertemukan oleh semesta dengan pasangannya, itu berarti ada misi, ada tugas yang memang sudah diamanahkan kepada kedua insan ini untuk dijalankan. Dan asmara dan rasa cinta itu sebenarnya hanya bungkus luar saja. Di dalamnya adalah kedua jiwa yang memang siap untuk belajar sama-sama. Gitu. Jadi ketika sudah cukup untuk belajar dengan diri sendiri, sudah pintar sama diri sendiri, sudah cinta sama diri sendiri, maka didatangkanlah teman belajar untuk belajar berdua. Dan itu challenge-nya lebih besar lagi daripada yang sekarang. Makanya meskipun rasanya kayak nakutin, rasanya kayak meragukan gitu ya, kamu disarankan untuk melangkah ke tahap seperti itu. Disarankan untuk menerima apa yang memang ada di depan mata yang saat ini sedang disajikan oleh hidup, karena itu adalah pelajaran selanjutnya. Ini bau-baunya lebih ke arah partnership, lebih ke arah companionship. Aku nggak mau bilang ini sebagai pacaran, tapi ini adalah pembelajaran untuk jiwa manusia gitu ya. Jadi ya it's okay, just say yes, dan ketahuilah bahwa perubahan itu memang scary. Nanti ada perubahan dalam fisik, perubahan terhadap lingkungan, karena ada kartu ini. Ketika vibrasi kita naik lagi, ketika kita mengambil suatu pelajaran dan kita lulus, vibrasi kita akan naik, itu berubahnya di mana-mana. Pertemanan juga akan berubah, cara berpikir berubah, kemudian dinamika hubungan terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap teman, terhadap siapapun juga akan berubah. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang baru, kemudian ada teman yang kemudian tahu-tahu ninggalin kita. Memang seperti itu. Ini sangat dinamis sifatnya. Oke, ini yang nomor 3. Yang terakhir kamu dapat celebration. Ya. Turn back and solitude. Ya. Sama kayak tadi aloneness, ini loneliness dan aloneness, ini solitude. Solitude juga kesendirian ya, menyendiri, menyepi. Jadi di sini dia bilang kalau kita bisa menghargai kesendirian kita, kita bisa menikmati masa-masa sepi itu, orang-orang yang tepat akan datang tanpa kita harus mengejar-ngejar. Ya. Jadi apapun yang kamu sedang lakukan sekarang, ada kartu turn back. Kamu disarankan hentikan. Mungkin seru ya, mencoba mewujudkan sesuatu itu seru, mencoba mengejar sesuatu itu rasanya seru. Ada adrenalin yang terpicu di situ. Tapi kalau misalnya kita mau jujur, kita lihat ke belakang, sebenarnya sudah sejauh apa kita mengejar ini. Ini bisa apapun, bisa proyek, bisa orang, bisa cita-cita. Coba lihat sudah sejauh mana kita melangkah dan apakah ada hasilnya gitu. Seandainya kita sudah lama sekali mengusahakan ini dan malah membuat bingung, kayak gini kan dia bingung nih sebenarnya nih. Tahu-tahu kayak kok gue udah sampai di sini aja gitu kan. Terus gue nggak tahu harus kemana. Nah itu disarankan untuk stop, mundur aja atau stop sama sekali. Dan nikmati apa yang saat ini memang sudah ada untuk kamu. Tidak perlu menggapai-gapai ke hal-hal yang belum datang ke hidup kamu. Tidak perlu mencari-cari hal-hal yang belum datang ke hidup kamu. Just be present. Di sini makanya ada kartu celebration. Sebenarnya hidup kamu itu udah bagus, udah baik kok sekarang. Tidak ada masalah, tidak ada yang tidak gawat gitu loh. Tidak dalam fase kamu harus mengejar-ngejar sesuatu. Kamu disarankan untuk
menikmati apa yang ada, dan meskipun itu tidak sempurna, tetap dirayakan. Karena ingat, banyak sekali orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kamu hidupnya. Kalau misalnya masalahnya A gitu ya, kamu mengeluhkan karena tidak ada A, tapi coba lihat orang lain gitu. Mungkin orang lain punya masalah yang lebih dahsyat, yang itu pun mereka tidak pusingin gitu. Jadi gimana ya ngomongnya? Intinya aku sih ngerasanya saat ini apa yang kamu inginkan dan kamu sedang kejar atau upayakan sebenarnya tidak sepenting itu, gitu loh. Masih banyak hal-hal yang daripada kamu mikirin hal tersebut, mending kamu bantuin orang lain, mending kamu banyak-banyak bersyukur gitu ya. Jadi di sini aku merasa kondisi hidup kamu sebenarnya sudah nyaman dibandingin orang-orang yang lain gitu loh. Jadi ada baiknya merasa cukup, ada baiknya merasa disyukuri aja yang ada. Karena semakin kamu sering bersyukur, malah semakin jalan terbuka, semakin banyak berkat yang bisa kamu terima, dan kamu sendiri juga melatih diri kamu untuk tidak terus-terusan merasa kurang. Gitu ya. Jadi kita tidak menjadi sosok yang serakah, dan ya pandai bersyukur aja, karena your life is good actually. Hidup sudah baik gitu. Ya, itu aja. Semoga pembacaannya bermanfaat. Thank you for watching. Silakan like, please share, dan kalau belum subscribe silakan subscribe. Dadah.